Hai guys, kami dari kelompok 2 mau menjelaskan teori masuknya Islam dan media penyebarannya di Nusantara. Tidak. Hai guys, jadi aku akan bahas tentang kelanjutan di awal video tadi, yaitu tentang letak geografis Kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudra Pasai yang mana hancur pada abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja atau Banda Aceh. Jadi sistem pemerintahannya itu akan dibacakan oleh teman. Baiklah, selanjutnya tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Kesultanan Aceh Darussalam adalah sistem monarki dengan seorang sultan sebagai kepala negara. Sultan memegang kekuasaan tertinggi dalam kerajaan, namun kenyataannya kekuasaan seringkali dikuasai oleh para bangsawan atau humulang. Meski dianggap sebagai penguasa tertinggi, sultan seringkali dipengaruhi oleh para kepala suku setempat. Raja Kerajaan Aceh Darussalam dan masa jabatannya. Yang pertama yaitu Sultan Ali Mukhayat Shah. Masa jabatannya itu adalah 1496 sampai 1528 Masehi. Yang kedua Sultan Salahuddin. Masa jabatannya 1528 sampai 1537 Masehi. Yang ketiga yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Masa jabatannya 1537 sampai 1568 Masehi. Yang keempat Sultan Husain Ali Riayat Shah. Masa jabatannya 1568 sampai 1575 Masehi. Yang kelima Sultan Muda. Masa jabatannya 1575 Masehi. Yang keenam Sultan Sri Alam. Masa jabatannya 1575 sampai 1576 Masehi. Yang ketujuh yaitu Sultan Zaid Al-Abidin. Masa jabatannya 1576 sampai 1577 Masehi. Yang kedelapan Sultan Ala Al-Din Mansur Shah. Masa jabatannya 1577 sampai 1589 Masehi. Yang kesembilan Sultan Buyong. Masa jabatannya 1589 sampai 1596 Masehi. Yang kesepuluh Sultan Ala Al-Din Riayat Shah Syed Al-Mukamil. Masa jabatannya 1596 sampai 1604 Masehi. Yang ke-11 Sultan Ali Riayat Shah. Masa jabatannya 1604 sampai 1607 Masehi. Yang ke-12 Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Maukutu Alam. Masa jabatannya 1607 sampai 1636 Masehi. Ke-13 yaitu Sultan Iskandar Tani. Masa jabatannya 1636 sampai 1641 Masehi. 14 Sri Ratu Safi Al-Din Taj Al-Alam. Masa jabatannya 1641 sampai 1675 Masehi. 15 Sri Ratu Naki Al-Din Nur Alam. Masa jabatannya 1675 sampai 1678 Masehi. 16 Sri Ratu Zaji Al-Din Inayat Shah. Masa jabatannya 1678 sampai 1688 Masehi. 17 Sri Ratu Kamalat Shah Zinat Al-Din. Masa jabatannya 1688 sampai 1699 Masehi. Ke-18 yaitu Sultan Badra Al-Alam Syarif Hashim Al-Jamal Al-Din. 1999 sampai 1702 Masehi. 19 Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui. Masa jabatannya 1702 sampai 1703 Masehi. 20 Sultan Jamal Al-Alam Bad Al-Munir. Masa jabatannya 1703 sampai 1726 Masehi. 21 Sultan Jauhar Al-Alam Amin Al-Din. Masa jabatannya 1726 Masehi. Ke-22 Sultan Syams Al-Alam. Masa jabatannya 1726 sampai 1727 Masehi. Ke-23 yaitu Sultan Ala Al-Din Ahmad Shah. Masa jabatannya 1727 sampai 1735 Masehi. Ke-24 yaitu Sultan Ala Al-Din Johan Shah.
Masa jabatannya 1735 sampai 1760 Masehi. Ke-25 yaitu Sultan Mahmud Syah. Masa jabatannya adalah 1795 Masehi. Baiklah, selanjutnya tentang bukti catatan atau prestasi kerajaan Aceh Darussalam. 1. Masjid Baitur Rahman. 2. Banteng Indrapatra. 3. Taman Sari Gunungan dan lain-lain. Kepercayaan yang dianut oleh raja dan warga masyarakat Kerajaan Aceh Darussalam. Mayoritas Kerajaan Aceh Darussalam yaitu memeluk agama Islam, namun juga berkembang dengan agama yang lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya yang hidup berdampingan dengan agama Muslim. Lalu sinkretisme yang akan dijelaskan oleh Dika. Sinkretisme. Kerajaan Aceh Darussalam terkenal dengan kekayaan sejarahnya dan keanekaragaman budayanya. Wilayah tersebut merupakan tempat meleburnya berbagai pengaruh, termasuk ajaran Islam yang dibawa oleh ulama seperti Syekh Hamzah Pansuri, Samsudin Al-Sumatrani, dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Para ulama ini memainkan peran penting dalam menyebarkan pengetahuan Islam dan mistisisme di Aceh. Kesimpulannya, sinergi antara ulama sufi seperti Syekh Hamzah Pansuri, Samsudin As-Sumatrani, dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri berkontribusi terhadap berkembangnya tradisi spiritual unik di Aceh Darussalam yang bercirikan sinkretisme dan wawasan mistika. Kebudayaan asli budaya asli Kerajaan Aceh Darussalam. Kebudayaan asli Kerajaan Aceh sangat beragam dan kaya, mencerminkan pengaruh sejarah dan budaya yang membentuk wilayah tersebut dari waktu ke waktu. Kebudayaan Aceh berakar kuat pada keragaman bahasanya, dengan berbagai bahasa dan dialek yang digunakan di berbagai wilayah di kerajaan tersebut. Pengelompokan budaya Aceh dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan suku bangsa, yaitu budaya Lereuto, budaya Imeupeut, budaya Tok Bate, budaya Jasandang. Kebudayaan baru Kerajaan Aceh Darussalam. Kebudayaan baru yang berkembang di Kerajaan Aceh Darussalam yaitu merupakan perpaduan antara tradisi asli, pengaruh Islam, dan unsur budaya luar yang dibawa oleh para pedagang dan para pelancong. Baiklah, selanjutnya tentang akulturasi kebudayaan Kerajaan Aceh. Proses masuknya agama Islam ke Aceh terjadi melalui berbagai sumber sejarah. Salah satunya adalah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Aceh yang berkembang sebagai pusat perdagangan dan transit bagi pedagang Islam dari arah barat maupun timur. Dengan posisi yang strategis, Samudra Pasai menjadi kuat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bukti peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam. Beberapa peninggalan terkenal dari Kerajaan Aceh Darussalam yaitu meliputi 1. Masjid Baitur Rahman, 2. Banteng Indrapatra, 3. Taman Sari Gunungan, 4. Meriam Kesultanan Aceh, 5. Makam Sultan Iskandar Muda, 6. Uang emas Kerajaan Aceh. Selanjutnya yaitu sistem pelayaran dan sistem perekonomian. Yang pertama yaitu sistem perekonomian Kerajaan Aceh. Pada masa kejayaannya, perekonomian Kerajaan Aceh berkembang pesat. Penguasaan Aceh atas daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Sementara itu, Semenanjung Malaka banyak menghasilkan lada dan timah. Hasil bumi dan alam menjadi bahan ekspor yang penting bagi Aceh sehingga perekonomian Aceh melaju pesat. Kemudian pelayaran Kerajaan Aceh. Dalam bidang pelayaran, Aceh yang letaknya sangat strategis di Selat Malaka sangat diuntungkan sehingga menjadi kota pelabuhan yang penting. Dari kota pelabuhan tersebut, Aceh menjalin hubungan perdagangan dengan pihak asing. Komoditi utama atau unggulan di Kesultanan Aceh yang diekspor keluar adalah lada. Kapal galeon digunakan oleh Kerajaan Aceh untuk perdagangan dan pelayaran pada masa keemasan di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan di Aceh telah memiliki sejarah yang kaya. Dimulai sejak masa Kesultanan Aceh melalui lembaga pendidikan Islam yang disebut Dayah. Dayah menjadi pusat pengajaran agama Islam bagi ulama, negarawan, dan Sultan Aceh. Namun,
Ketika Belanda menduduki Aceh pada tahun 1873, Dayak mengalami kemunduran sebagai lembaga pendidikan karena perlawanan terhadap kolonialisme. Pengaturan pendidikan di Aceh diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah Aceh dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Selanjutnya di sini ada pengaruh Islam di Kerajaan Aceh. Islam juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh, yaitu terbentuknya lembaga sosial, didirikannya bangunan masjid bergaya Persia sebagai bentuk transformasi kekuatan Islam. Lahir adat kebiasaan berasaskan Islam seperti upacara-upacara keagamaan dan pola perilaku yang tertera dalam adat Meokuta Alam. Oke guys, jadi aku akan menjelaskan mengenai kerajaan Siak, yaitu tentang sejarah Siak. Sejarah kerajaan Siak yaitu didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah Putra Raja Johor atau Sultan Mahmud Syah dengan istrinya Encik Long. Dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon, nama Siak berasal dari sejenis tumbuhan yaitu siak. Siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk oleh dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun, daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Mengenai letak geografisnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada letak geografis dan sistem pemerintahan. Letak geografis. Secara geografis, Kabupaten Siak terletak pada koordinat ini dan ini. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Kesultanan Siak mengatur bahwa Sultan memiliki Dewan Kesultanan sebagai pembantu Sultan dan fungsinya sebagai pelaksana dan penasihat Sultan. Dewan Kesultanan terdiri atas 1. Datuk Tanah Datar dengan gelar Sri Paduka Raja. 2. Datuk 50 dengan gelar Sri Berjuangsa. 3. Datuk Pesisir dengan gelar Sri Dewa Raja. 4. Datuk Kampar dengan gelar Maharaja Sri Wangsa. Ada pula selain keempat datuk tersebut adalah Datuk Bintara Kanan dan Bintara Kiri yang bertugas dalam pengaturan tata pemerintah, hukum dan undang-undang kesultanan. Datuk Laksamana bertugas dalam mengatur kelautan dan Panglima untuk mengatur wilayah daratan. Raja Kerajaan Siak dan masa jabatannya. Yang pertama yaitu Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Masa jabatannya adalah 1723 sampai 1746. Sultan Muhammad Abdul Jalil Jalaluddin Syah. Masa jabatannya 1746 sampai 1760. Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah. Masa jabatannya 1761 sampai 1766. Kemudian Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah. Masa jabatannya 1765 sampai 1779. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah. 1761 sampai 1766. Kemudian Sultan Ismail Abdul Jalil Jalaluddin Syah. 1779 sampai 1781. Kemudian Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah. Masa jabatannya adalah 1781 sampai 1791. Kemudian Sultan Al-Syed Al-Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin. Masa jabatannya adalah 1791 sampai 1811. Kemudian Sultan Al-Syed Al-Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin. Masa jabatannya adalah 1811 sampai 1827. Kemudian Sultan Al-Syed Al-Syarif Ismail Abdul Jalil Saifuddin. Masa jabatannya adalah 1827 sampai 1865.
Kemudian Sultan Asy'id Al-Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin. Masa jabatannya adalah 1864 sampai 1889. Kemudian Sultan Asy'id Al-Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin II. Masa jabatannya adalah 1889 sampai 1908. Baiklah, selanjutnya ada agama yang dianut. Perkembangan agama Islam di Siak menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat penyebaran dakwah Islam. Hal ini tidak lepas dari penggunaan nama Siak secara luas di kawasan Melayu. Jika dikaitkan dengan pepatah Minangkabau yang terkenal, adat menurun syara. Mendaki dapat bermakna masuknya Islam ke daratan tinggi. Perdalaman Minangkabau dari Siak sehingga orang-orang yang ahli dalam agama Islam. Sejak dahulu sampai sekarang masih tetap disebut dengan orang Siak. Sementara di Semenanjung Malaysia, penyebutan Siak masih digunakan sebagai nama jabatan yang berkaitan dengan urusan agama Islam. Lalu kebudayaan. Cagar budaya Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kawasan yang berisi peninggalan-peninggalan sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura yang terletak di Kecamatan Siak dan Mempura. Terdapat 10 objek cagar budaya yang berada di kawasan ini. Cagar-cagar budaya tersebut meliputi kompleks Istana Siak, Masjid Syahabuddin, Balai Kerapatan Tinggi, Kompleks Makam Sultan Syarif Qasim II, Makam Koto Tinggi beserta Gudang Mesiu, Klenteng Hok Siu Kiong beserta pemukiman Tionghoa, Rumah Datuk Pesisir, dan Tangsi Belanda. Kawasan kesultanan ini dibagi menjadi 3 zona, yaitu kawasan istana, kawasan pembesar kerajaan, dan kawasan kolonial. Kawasan istana adalah tempat berdiam sultan, siak, dan keluarga serta pusat kegiatan kesultanan. Kawasan pembesar kerajaan adalah tempat berdiam pejabat tinggi kesultanan beserta keluarga. Sedangkan kawasan kolonial adalah pusat kontrol pemerintahan kolonial Belanda terhadap Kesultanan Siak Indrapura. Sistem perekonomian. Kesultanan Siak Sri Indrapura mengambil keuntungan atas pengawasan perdagangan melalui Selat Malaka serta kemampuan mengendalikan para perompak di kawasan tersebut. Kemajuan perekonomian Siak terlihat dari catatan Belanda yang menyebutkan pada tahun 1783 ada sekitar 171 kapal dagang dari Siak menuju Malaka. Siak menjadi kawasan segitiga perdagangan antara Belanda di Malaka dan Inggris di Pulau Pinang. Di sisi lain, kejayaan Siak ini memberi kecemburuan pada keturunan yang dipertuan muda, terutama setelah hilangnya kekuasaan mereka pada kawasan Kepulauan Riau. Sikap ketidaksukaan dan permusuhan terhadap Sultan Siak terlihat dalam Tauhad Al-Nafis, di mana dalam deskripsi ceritanya mereka menggambarkan Sultan Siak sebagai orang yang rakus akan kekayaan dunia.